Sukacita senantiasa, karena Tuhan telah mencurahkan Roh-Nya yang kudus bagi kita. Selamat datang di ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, mari kita memperhatikan beberapa hal penting berikut. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit ini. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi rumah Tuhan, dapat mentransfer ke nomor rekening berikut. Atau dapat melalui Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya dengan men-scan QR Code berikut. Bagi yang ingin memberikan persembahan untuk kas sosial, dapat ditransfer ke nomor rekening berikut. Sedangkan bagi yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening berikut, atau dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Terima kasih atas persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Roh Kudus tercurah buat kita semua. Mari bersorak-sorai, bangkit berdiri. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Jika kembali kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jika sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu itu akan menegur kami, akan membentuk kami untuk kami boleh semakin hari semakin hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami John Paul, di dalam memberitakan akan kebenaran firman-Mu, urapan yang daripada Allah yang Maha Tinggi turun atasnya. Terima kasih Bapa, segala kuasa kegelapan, roh iblis, roh asing apapun yang ingin mengganggu jalannya penaburan firman-Mu, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kami hanya mengundang kuasa-Mu Tuhan, berkuasa, berdaulat penuh atas setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Berjumpa kembali dalam ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Bagaimana kabar saudara bulan ini, karena kita sudah akan mengakhiri bulan yang kelima. Jika keadaan saudara baik-baik saja karena perlindungan Bapa di surga, mari acungkan kedua jempol saudara di depan layar HP, laptop atau televisi dan katakan haleluya. Lebih keras dong, haleluya, puji nama Tuhan. Tidak terasa sekarang ini kita memperingati Pentakosta. Ada dua momen yang kita kehilangan waktu untuk berkumpul bersama-sama. Yang pertama yaitu peristiwa Jumat Agung dan Paskah, dan sekarang Pentakosta. Tetapi saya harap roh saudara tetap dijaga. Meskipun kita tidak bisa beribadah berkumpul bersama, tetapi pastikan roh Tuhan ada tetap di dalam hati saudara, di dalam rumah saudara. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, ayat pembuka saya akan bacakan dari Matius 12 ayat 31 dan 32. Saudara perhatikan di layar. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Haleluya. Saudara perhatikan dengan teliti ayat ini. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia itu siapa? Yesus Kristus. Ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, tidak ada ampun lagi. Aneh ya, kenapa kalau seseorang mengucapkan hujat terhadap Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sana loh ya, bukan saya mengatakan, ada pengampunan. Tetapi kalau menentang Roh Kudus tidak ada ampun. Itu karena sekarang yang bekerja di dunia ini adalah Roh Kudus. Saudara, saya ambil contoh. Misalnya saya mengucapkan sesuatu yang buruk atau kurang baik terhadap Bapak Presiden Soeharto, dibandingkan dengan saya mengucapkan hal yang buruk, hoaks atau fitnah dan lain sebagainya terhadap Bapak Presiden Jokowi. Tentu ada bedanya. Kenapa? Presiden Soeharto sudah almarhum, sudah lama meninggal. Kalau Bapak Presiden Jokowi sekarang masih hidup, dia yang berkuasa. Contoh yang sederhana ini dapat menggambarkan ayat itu. Saudara lihat ayat itu ya. Kalau saudara menentang Roh Kudus, kalau ada orang yang menentang Roh Kudus, tidak ada ampunnya. Menentang itu bukan berarti melawan dan sebagainya, tetapi menolak pekerjaan Roh Kudus. Di gereja-gereja tidak dibicarakan, cuma sekedar liturgi saja, tidak mengena, membahas, meneliti tentang Roh Kudus dan membiarkan Roh Kudus ini bekerja secara maksimal. Nah, itu juga bisa dapat dikategorikan sebagai menentang. Jadi perhatikan ayat ini, puji nama Tuhan. Saudara-saudara,
tugas daripada Tuhan Yesus sudah selesai. Waktu di kayu salib, perkataan terakhir yang dia ucapkan di kayu salib adalah it is finished. Sudah selesai, sudah genap. Apanya sudah genap? Pekerjaannya, ya, pekerjaannya sudah genap. Lalu Allah anak ini atau Yesus Kristus, dia kembali ke surga. Kita peringati 10 hari lalu kenaikan Tuhan ke surga, bukan? Tetapi dia mengirimkan, diganti dengan Allah Roh Kudus. Saya boleh mengatakan pekerjaan Allah Roh Kudus ini luar biasa dahsyat. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus Kristus Allah anak itu, kalau dia ada di Bethlehem, dia tidak bisa ada di Yudea. Kalau dia ada di Yudea, dia tidak bisa ada di Samaria. Kalau dia ada di Samaria, dia tidak ada bisa di tempat yang lain, tidak bisa. Tetapi kalau Allah Roh Kudus, namanya Roh, dia bisa ada di mana saja. Dan itu membuktikan pekerjaan Allah, rencana Allah yang demikian luar biasa. Kenapa? Karena kita sekarang ada dalam dunia yang kompleks. Tidak bisa lagi hanya dengan satu pribadi, harus cuma ada di Yerusalem, cuma ada di Bethlehem, atau cuma ada di Israel, cuma ada di Indonesia, cuma ada di Australia, nggak bisa. Sekarang ini sudah sedemikian kompleks. Karena itu sekarang yang bekerja Allah Roh Kudus, namanya Roh, dia bisa ada di mana saja. Puji nama Tuhan. Yohanes 14 ayat 18 mengatakan, Aku Yesus, ini yang menulis ya, mengatakan tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saya ulangi, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, ini yang saya maksudkan, bahwa Yesus dia naik ke surga tidak meninggalkan kita tanpa ada penolong, pemimpin dan lain sebagainya, tetapi digantikan dengan Roh Kudus. Dia sebagai pemimpin sekarang, sebagai penghibur, sebagai penolong, macam-macam tugasnya yang luar biasa. Coba kita lihat ayat lagi, Yohanes 16 ayat 7. Saya bacakan. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Kalau Yesus tidak pergi meninggalkan dunia ini, Roh Kudus tidak bisa menggantikan tempatnya Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus sudah selesai tugasnya di dunia ini, dia kembali kepada keilahiannya, kepada Allah yang luar biasa, dan ganti Roh Kudus yang sekarang bekerja di dunia ini. Dikatakan di sana, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tugas utama Allah Roh Kudus adalah memberikan kekuatan penghiburan. Sebab manusia ini sekarang tambah lama tambah suka stres, saudara. Yang porsinya stres itu bukan orang yang bekerja. Anak-anak sekarang sudah stres. Saya melihat anak-anak SD di Jakarta dan di kota besar lainnya, bawa tas sekolah itu bukan tas biasa tapi koper. Kenapa? Buku-buku banyak, tugasnya seabrek-abrek. Bayangkan anak kelas 4 SD, kelas 3 itu sudah sekolah dari pagi sampai siang, terus siang lesan sampai sore, sudah pusing. Anak-anak sudah dari anak-anak mereka sudah stres. Tambah usia bekerja juga penuh dengan masalah stres dan sebagainya. Karena itu Roh Kudus berfungsi untuk memberikan penghiburan buat saudara yang terutama. Katakan haleluya. Dan perhatikan, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita kan sudah yakin Yesus sudah kembali ke surga. Berarti sekarang yang bekerja di dunia ini adalah Allah Roh Kudus. Itulah sebabnya di depan tadi saya bacakan ayatnya, kalau ada seorang yang menentang atau dalam arti kata lain menghujat Roh Kudus, tidak ada ampunnya. Saudara harus perhatikan ayat itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara, sekarang saya akan memberikan saudara gambar, itu adalah gambar kemah suci, atau dalam bahasa Inggrisnya kalau saudara lihat di Alkitab bahasa Indonesia tidak ada kata tabernacle, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu tabernacle. Tapi dalam bahasa Indonesia itu diartikan dengan kemah suci, rumah Allah, bait suci. Itu semuanya terjemahan bahasa Inggrisnya
menunjuk satu kata yang sama adalah tabernakel. Sebelumnya mari kita baca dari Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. Angkat suara saudara. 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Perhatikan ayat ini saudara. Bangunlah, ukurlah bait suci Allah dan mezbah mereka yang beribadah di dalamnya. Tapi belum selesai sampai di sana. Tidak semua golongan anak Tuhan yang masuk di dalam kemah suci Allah atau rumah Allah termasuk di dalam perkataan mereka yang beribadah di dalamnya, karena ada lanjutannya di ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, jangan engkau mengukurnya. Ini adalah tipe, sudah lihat gambar itu, ada pelataran, ada dua benda yang ada di pelataran. Apa itu? Mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Bagi anak Tuhan yang termasuk golongan, saya istilahkan Kristen pelataran atau Kristen halaman, jangan saudara berpuas diri karena nanti saudara ini tidak masuk hitungan. Itu golongan apa? Mezbah korban bakaran itu bicara soal korban yang kita berikan. Jangan saudara merasa, dan bejana pembasuhan itu bicara soal kolam baptisan. Jangan saudara merasa saya sudah dibaptis, saya sudah memberikan persembahan, saya sudah memberikan persembahan persepuluhan, saya adalah anak Tuhan yang nanti akan masuk dalam kerajaan surga. Itu kan kata saudara. Kata firman Tuhan tidak seperti itu. Golongan Kristen pelataran atau Kristen halaman itu tidak akan dihitung. Jangan engkau mengukurnya. Karena satu kali golongan anak Tuhan, Kristen pelataran atau Kristen halaman ini akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak, bangsa-bangsa lain itu akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. 42 bulan itu berapa lama saudara? 3,5 tahun. Coba saudara perhatikan gambar berikut ini. Haleluya. Ini adalah gambar yang sudah sering saya keluarkan dalam khotbah online saya. 2000 tahun zaman anugerah dimulai pada saat Yesus Kristus lahir sampai dia mati, bangkit dan kembali ke surga, ya. Kemudian digantikan dengan zamannya Allah Roh Kudus, atau dapat dikatakan ini zaman anugerah 2000 tahun. Kita sudah 2020. Loh Pak, sudah lebih 20 tahun kok Tuhan Yesus belum datang. Nah, itu sudah ada ayatnya di Alkitab. Untuk memberikan kesempatan buat lebih banyak lagi orang bertobat sebelum Tuhan datang kembali dan menghukum dunia ini. Sebelum masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai, atau yang dituliskan dalam Alkitab hari Tuhan, hari yang ke-7 dalam penciptaan itu perhentian. Nah ini juga hari Tuhan ini perhentian, disebut kerajaan 1000 tahun damai. Itu ada 7 tahun. Lihat saudara, gambar 7 tahun ini akan saya perbesar. Ya ini dia. JS saya sudah pernah terangkan, adalah jemaat sulung. Orang-orang Kristen yang hidupnya benar dalam Tuhan itu akan diangkat lebih dahulu. Kemudian ada 3,5 tahun masa aniaya awal dan 3,5 tahun masa aniaya besar. Saya adalah orang yang menganut faham pre-tribulation. Jadi akan ada pengangkatan terhadap anak-anak Tuhan yang hidupnya benar, atau saya kategorikan jemaat sulung akan diangkat lebih dahulu, baru masuk 3,5 tahun masa aniaya awal, dan di tengah-tengah situ, di pertengahan 7 tahun itu, persis 3,5, Antikris akan menyatakan diri sebagai Allah, dan dia akan menjadikan bait Allah sebagai markasnya.
Sesudah itu 3,5 tahun masuk masa aniaya besar. Nah disitulah yang tadi dikatakan, coba kita kembali ke slide itu ya. Bangsa-bangsa lain akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Kita kembali ke gambar nih. 3,5 tahun ini Antikris akan merajalela. Bukan hanya bait suci Allah yang akan diinjak-injak, tetapi juga semua pengikut Yesus Kristus. Bicara soal kota suci ini bukan hanya bait Allah dan daerah di Israel yang akan diinjak-injak, tidak. Tetapi juga bicara soal anak-anak Tuhan yang masih ada karena mereka tertinggal. Nah itu akan diinjak-injak. Makanya saya katakan nanti mungkin ada hanya sedikit golongan anak Tuhan yang mempertahankan imannya. Mereka harus menukarkan dengan nyawanya, dibunuh oleh Antikris dan pengikutnya. Itu yang nanti diangkat dalam JSS atau jemaat sengsara. Tetapi nanti pasti akan ada banyak anak-anak Tuhan yang tertinggal, tidak masuk dalam pengangkatan JSS. Kenapa? Karena mereka tidak tahan siksaan yang akan mereka alami. Jadi ini adalah suatu peringatan buat saudara-saudara, supaya saudara memperbaharui kehidupan kekristenan saudara, supaya saudara tidak masuk masa aniaya Antikris itu. Karena itu sungguh masa yang menyeramkan dan tidak mengenakan bagi umat manusia. Saudara bisa baca itu di kitab Wahyu. Ya, jadi persis di tengah-tengahnya Antikris menyatakan diri sebagai Allah dan menjadikan bait Allah sebagai markasnya. 42 bulan itu bicara soal 3,5 tahun masa aniaya besar. Nah kita akan sekarang menghubungkan antara pekerjaan Roh Kudus ya dengan gambar ini. Kemudian saudara perhatikan, sebagai anak Tuhan, saudara jangan puas hanya berada di pelataran. Saya ulangi, tetapi saudara harus berusaha. Bukan Yesus yang akan membuat saudara ke sana ke arah ruang suci, tidak, tapi saudara yang harus berusaha. Untuk apa? Melangkah masuk di dalam ruang suci. Saudara harus berusaha. Jangan berdoa, Tuhan bawa aku ke ruang suci-Mu, bawa aku ke dalam golongan orang Kristen dalam ruang suci. Itu doa yang salah. Saudara yang harus berusaha masuk ke dalam ruang suci. Di ruang suci dalam gambar tabernakel ini ada 3 benda: pelita emas, meja roti, dan mezbah dupa. Pelita emas menggambarkan saudara harus menjadi saksi, menjadi contoh hidup yang bisa dilihat oleh orang-orang lain. Meja roti bicara soal persekutuan saudara dengan tubuh dan darah Tuhan, persekutuan saudara dengan saudara seiman. Ya, mezbah dupa itu bicara soal doa saudara. Puji nama Tuhan. Sebelum saya jelaskan soal itu, saya tulis di sana Roh Kudus salah satunya dilambangkan dengan api. Roh Kudus dilambangkan dengan 7 lambang, salah satunya adalah dengan api. Dalam Kisah Rasul 2 dikatakan, waktu 120 murid di kamar loteng Yerusalem itu sedang berdoa, tampaklah seperti lidah-lidah api di atas kepala mereka. Nah ini salah satu lambang Roh Kudus, dilambangkan dengan api. Saudara, bukan kebetulan bahwa 3 benda dalam ruang suci itu membutuhkan api. Saya ulangi, bukan kebetulan bahwa ketiga benda dalam ruang suci itu membutuhkan api. Pelita jelas membutuhkan api untuk menyalakan, supaya pelita masih bisa menyala, butuh api, ada minyak di sana. Demikian dengan meja roti, di antara 6 tumpukan roti sebelah kiri, 6 tumpukan roti sebelah kanan, di tengah-tengah itu ada ditaruh seperti dupa, dan itu juga membutuhkan api. Apalagi mezbah dupa, itu jelas membutuhkan api. Saudara, satu hal yang perlu diketahui bahwa api ini berasal dari mezbah korban bakaran. Saudara perhatikan gambar itu. Dari mezbah korban bakaran. Api ini bukan dari luar kemah tabernakel,
tetapi dari mezbah korban bakaran. Dan perhatikan, pertama api menyala ini bukan karena manusia, maksudnya bukan manusia yang menyalakan api, tetapi berasal dari Allah. Perhatikan pembacaan Imamat 9 ayat 24. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Saudara lihat di situ, menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Ada korban yang ditaruh di atas mezbah. Di mezbah mana itu? Saudara lihat di gambar itu, tidak mungkin di mezbah dupa. Cuma ada mezbah lainnya, yaitu mezbah korban bakaran, dan sesuai dengan namanya, mezbah korban bakaran. Korban ditaruh di atasnya mezbah, lalu api dari Tuhan menyambar, keluar api. Nah, api inilah yang lalu dibawa masuk untuk menyalakan ketiga benda dalam ruang suci yang membutuhkan api. Jadi bukan api dari manusia, tetapi dari Tuhan. Karena itulah saudara-saudara, api ini harus dijaga. Dijaga apa? Supaya tidak padam atau tidak mati. Saya bacakan Imamat 6 ayat 13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Saya ulangi, api itu harus dijaga supaya tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Kenapa, saudara? Seperti pelita emas dalam ruang suci, imam harus mengganti, ya, harus isi minyak. Kalau waktu isi minyak, ya, apinya tentu harus mati dulu. Kalau tidak gitu kan bisa terbakar. Isi minyak pagi petang, dan waktu harus menyalakan kembali. Imam itu membawa api dari mana? Dari mezbah korban bakaran. Dia isi minyak, ya, dibersihkan, itu kan apinya dimatikan. Kemudian untuk menyalakan kembali, taruh api. Api dari mana? Sekali lagi, bukan dari manusia, tetapi dari mezbah korban bakaran, yang api itu berasal dari Allah. Karena itu api di mezbah korban bakaran ini tidak boleh sampai mati, harus dijaga supaya tetap menyala. Bagaimana caranya supaya api yang ada di mezbah korban bakaran ini tetap menyala? Ya, jawabannya gampang. Harus tetap dipersembahkan korban di sana. Haleluya. Saudara-saudara, api ini, saya kembali ke slide yang di depan tadi yang sudah saya jelaskan, melambangkan Roh Kudus. Tadi saya katakan Roh Kudus dilambangkan dengan 7 lambang, salah satunya dengan api. Dan itu merupakan salah satu dari Tritunggal Allah. Saya ulangi, api ini melambangkan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu salah satu daripada Tritunggal Allah. Dengan kata lain, berasal dari Allah. Apanya? Api itu. Kenapa? Api ini sebetulnya adalah melambangkan Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus. Jadi sekarang kita dapat gambarannya. Anak-anak Tuhan yang ada dalam golongan Kristen ruang suci adalah mereka yang memiliki Roh Kudus dalam hati mereka. Dan golongan anak-anak Tuhan seperti ini nanti akan lolos dari masa aniaya antikris yang tadi ayatnya sudah kita baca. Karena apa? Mereka bukan lagi anak Tuhan Kristen halaman atau pelataran, tetapi masuk menjadi golongan orang Kristen ruang suci, yaitu mereka anak-anak Tuhan yang ada Roh Kudus dalam hidupnya. Perhatikan ini dengan baik, saudara.
Karena itulah Roh Kudus ini sangat penting buat kehidupan kita. Haleluya. Saudara, bagi saudara yang sudah dipenuhi, dibaptis dengan Roh Kudus, saudara harus mempertahankan supaya api itu tetap ada dalam hati saudara. Perhatikan bahwa baptisan air itu dilakukan oleh manusia, ya. Tetapi baptisan Roh Kudus, manusia itu cuma sebagai perantara saja. Yang melakukan, yang membaptis adalah Allah sendiri. Ini yang dikatakan api itu berasal dari Allah. Dan kalau kehidupan seorang anak Tuhan sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, maka apa yang harus dilakukan supaya api Roh Kudus ini tetap menyala dalam kehidupan orang tersebut? Slide berikutnya saya tuliskan bagaimana caranya agar api Roh Kudus tidak padam dalam hidup saudara. Bagian yang pertama adalah saudara harus menjaga. Bagaimana Pak cara menjaga api Roh Kudus dalam hidup saudara? Mudah sekali. Setiap pagi saudara awali hidup saudara dengan membaca firman Tuhan. Lalu saudara ada namanya mesbah. Mesbah keluarga atau mesbah saudara pribadi sebagai mesbah dupa. Apa itu? Doa, worship. Bukan doa minta tolong, Tuhan sertai aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan berkati aku, Tuhan jagai kehidupanku, tidurkan dengan tenang dan lain sebagainya. Bukan, itu doa minta-minta tolong. Ini adalah worship, menyembah, meninggikan, memuji nama Tuhan. Kemudian saudara datang dalam ibadah, bersekutu dengan saudara seiman, bersekutu dengan hadirat Tuhan. Itu namanya menjaga supaya api Roh Kudus ini tetap menyala. Perhatikan, tadi saya mengatakan bagaimana caranya supaya api yang ada di mesbah korban bakaran ini tetap menyala. Caranya adalah dengan senantiasa memberikan korban. Kalau daging hewan atau bercampur dengan lemak itu sudah habis, ya otomatis apinya habis. Tetapi kalau begitu mau mati apinya, ya karena sudah membakar korban, lalu dikasih korban baru lagi, api ini akan tetap menyala. Korban yang terutama di dalam Roma 12 dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus dan berkenan. Persembahkanlah tubuhmu. Jadi yang harus senantiasa dipersembahkan kepada Bapa di surga sebagai persembahan adalah tubuh saudara. Supaya api Roh Kudus ini tetap boleh menyala. Makanya tadi saya katakan dijaga tuh ya dengan cara membaca Alkitab, karena banyak orang yang tidak punya waktu atau lupa atau memang tidak suka baca Alkitab. Worship, menyembah Tuhan, ini butuh waktu. Worship ini dilakukan dengan tubuh saudara, betul kan? Baca Alkitab kan dengan mata saudara, dengan pikiran saudara. Menyembah Tuhan dengan mulut saudara. Ya, kemudian datang ke gereja, datang beribadah, berkumpul dengan rekan-rekan di komsel atau kersel, membutuhkan kaki, tenaga, ini semua bicara soal tubuh. Jadi mempersembahkan tubuh saudara sebagai persembahan yang hidup, tentunya kalau mati sudah tidak bisa. Tubuh yang masih hidup ini persembahkan kepada Tuhan, yang kudus dan yang berkenan. Kemudian yang kedua adalah cara supaya api Roh Kudus ini tidak padam dalam hidup saudara, dibersihkan. Mesbah korban bakaran, ada korban yang dipersembahkan, ya, dibakar di atas api, pasti ada kotorannya. Kalau saudara melihat contoh yang gampang tuh tukang sate, arang pertamanya masih bersih, nyala api lalu ditaruh sate di atasnya, dipanggang, dibakar ya. Lama-lama arangnya ini kotor. Nah ini harus dibersihkan. Saudara kan lihat kalau orang bikin sate ya, kadang arang yang masih menyala tuh dibersihkan, dibongkar balik. Supaya apa? Supaya nyalanya bagus, tidak tertutup oleh lemak, tidak tertutup oleh hal-hal yang lain.
Demikian juga dengan saudara, hidup saudara. Ingat ya, korban itu adalah tubuh saudara. Tubuh saudara ini berfungsi sebagai korban. Yang kedua, saudara harus selalu membersihkan. Apa yang dibersihkan? Tubuh saudara ini perlu dibersihkan. Kotoran-kotoran yang menempel pada tubuh saudara itu membuat api Roh Kudus ini bisa pergi. Contohnya demikian, saudara. Saudara perlu membersihkan pikiran saudara dari hal-hal yang tidak baik. Saudara perlu membersihkan mata saudara, mulut saudara, pendengaran saudara dari hal-hal yang tidak baik. Apa alat yang paling utama untuk membersihkan? Firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan seperti pedang bermata dua, sanggup memisahkan sendi dan roh. Ini luar biasa, ya, sanggup membersihkan kehidupan saudara. Makanya hal yang pertama yang harus saudara lakukan setiap pagi adalah baca Alkitab, baca Alkitab, baca Alkitab. Katakan bersama dengan saya, baca Alkitab. Dibersihkan melalui gesekan dengan teman, dengan saudara seiman. Ada enggak kemungkinan Pak kita kadang kelas bertentangan dengan saudara seiman? Loh, ada. Namanya hidup bermasyarakat. Tetapi itu satu sarana membersihkan. Emas ini saudara, kalau mau dibersihkan, dia harus digosok dulu supaya makin lama makin bersih, makin bersih, makin bersih. Demikian juga dengan hidup saudara. Puji nama Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah diberi korban. Nah, ini sudah tidak perlu saya jelaskan panjang lebar karena sudah jelas. Supaya api tetap menyala, itu harus diberi korban. Dan saya ingatkan sekali lagi, korban yang dimaksud di sini adalah diri saudara, tubuh saudara. Makanya selama saudara masih hidup, masih Tuhan kasih kesempatan untuk bernafas, ayo persembahkan kepada Tuhan. Jangan saudara kalau di gereja maunya cuma dilayani, datang, duduk, diam, dengar, pulang. Tapi saudara harus melayani. Melayani Tuhan ditunjukkan dengan melayani sesama. Itu namanya kita mengorbankan diri kita. Sebab kalau pelayan-pelayan itu pasti mereka harus waktu ya. WL musik itu latihan lebih dahulu. Ya, penyambut tamu mereka datang lebih awal, mempersiapkan pakaian dengan rapi, dengan baik. Nah, itu salah satu yang disebut dengan korban. Puji nama Tuhan. Saudara, saya ulangi ringkasan khotbah ini. Saudara perhatikan slide di depan. Ayat firman Tuhan yang mengatakan, kalau ada orang menentang Roh Kudus, itu tidak ada ampunannya, baik sekarang maupun nanti. Kenapa? Slide yang kedua mengatakan, karena yang bekerja sekarang di dunia ini Allah Roh Kudus. Itu saudara harus ingat. Pekerjaan Allah Bapa sudah selesai. Pekerjaan Allah Anak atau Yesus Kristus sudah selesai. Sekarang yang bekerja ini adalah Allah Roh Kudus. Kemudian masuk di dalam gambar tabernakel. Bagian pelataran itu jangan dihitung. Saudara jadi anak Tuhan, jangan jadi orang Kristen anak Tuhan golongan pelataran, golongan Kristen halaman. Tetapi saudara harus berusaha masuk menjadi golongan anak Tuhan atau golongan Kristen ruang suci. Dan salah satu tanda itu adalah bahwa saudara harus memiliki Roh Kudus dalam hidup saudara, di mana api itu dibawa dari mezbah korban bakaran. Coba lihat gambar itu. Dari mezbah korban bakaran berasal dari Allah. Dalam artian baptisan Roh Kudus ini dilakukan sendiri oleh Allah. Kalau saudara sudah masuk dalam golongan Kristen ruang suci, di mana saudara memiliki Roh Kudus dalam hidup saudara, maka Roh Kudus yang dilambangkan salah satunya dengan api ini harus saudara jaga supaya tidak padam, karena api Roh Kudus itu bisa padam.
Padam artinya apa? Ya kalau Roh Kudusnya pergi dari hidup saudara, dia akan padam, dia akan selesai. Iya, bukan berarti Roh Kudus senantiasa menetap dalam hidup saudara, tetapi bisa padam kalau, nanti kita bicara soal 3 hal. Tapi saudara, poinnya adalah api Roh Kudus yang sudah ada dalam diri saudara ini harus saudara jaga supaya tidak padam. Dengan adanya api Roh Kudus ini, saudara bisa berani memberitakan tentang Injil keselamatan kepada orang-orang lain. Saudara akan menjadi contoh hidup yang nyata bagi sekeliling saudara. Saudara akan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa saudara. Karena doa itu adalah nafas hidup kekristenan. Ini adalah contoh golongan orang Kristen yang masuk dalam kategori Kristen ruang suci. Dengan adanya api Roh Kudus yang ada dalam diri saudara, saudara akan bersinar pelita emas menjadi contoh. Saudara akan berani menyaksikan tentang firman Tuhan. Ya, ini bicara soal meja roti. Saudara punya persekutuan melalui firman Tuhan, pembacaan Alkitab setiap hari, dan saudara senantiasa rindu untuk worship, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Ini namanya saudara ada dalam golongan ruang suci. Puji nama Tuhan. Dan supaya saudara menjaga api Roh Kudus ini, saudara perlu menjaga supaya api Roh Kudus ini tetap nyala, ya, menjaga, dibersihkan dan diberi korban. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus ini ada dalam diri saudara, saya ulangi lagi, saudara artinya berada dalam ruang suci. Saya ingatkan, nanti saudara tidak akan masuk dalam masa aniaya antikris. Orang Kristen yang masuk dalam masa aniaya antikris, orang Kristen yang tertinggal pada saat pengangkatan nanti, pengangkatan yang pertama sebagai jemaat sulung, adalah orang Kristen yang ada di golongan pelataran atau halaman. Kalau saudara sudah ada dalam golongan ruang suci, sudah aman. Dan tugas saudara adalah menjaga supaya api Roh Kudus yang ada dalam diri saudara ini tidak padam. Kita sudah 2,5 bulan ya tidak beribadah bersama-sama karena pandemi corona ini. Jangan sampai, saya ulangi, jangan sampai saudara ini lalu hidup dalam pola yang jauh daripada biasanya. Apa? Saudara sekarang merasa nyaman, tidak harus datang ke gereja, tetapi masih bisa menyanyi cuma 1-2 lagu, melihat tayangan ibadah online, ya, sambil santai duduk pakai celana pendek atau mungkin sambil berbaring, ya, dan saudara tidak melakukan apa-apa kan di rumah. Untuk dalam hubungannya saudara dengan pelayanan kepada Tuhan, pelayanan kepada sesama. Lalu saudara merasa lebih enak begini daripada kita harus ibadah, datang ke gereja dan sebagainya. Itu namanya, tandanya apimu ini mulai cilik, mulai mengecil, dan tidak tertutup kemungkinan api yang mengecil ini akan cepat mati atau padam. Karena itu dalam situasi saat ini perayaan Pentakosta, ayo bangkitkan kembali, nyalakan kembali api Roh Kudus itu dalam hidup saudara. Katakan haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam doa dan penyembahan, ada satu pengumuman penting yang harus saudara perhatikan. Minggu depan kami akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi jangan lupa menyiapkan anggur dan roti, mau hosti, mau roti, saudara potong kecil-kecil, terserah saudara siapkan. Bagi saudara yang bukan anggota Gereja Kristus Jawaban yang mengikuti tayangan ini dan mau juga berpartisipasi dalam perjamuan kudus pada minggu yang akan datang, saudara jangan lupa hari Sabtu malam atau Minggu pagi sebelum melihat tayangan ibadah online minggu yang akan datang, menyiapkan anggur dan roti sesuai jumlah orang yang akan menonton ibadah online, dan kita akan bersekutu dalam perjamuan kudus bersama-sama. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Mari saudara berdiri dari tempat duduk saudara. Atau kalau saudara mau berlutut silahkan. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Saudara-saudara, saya mengajak saudara melihat dan meresapi lebih dalam kata-katanya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Saya rindu saudara yang melihat tayangan ini dimanapun saudara berada. Roh Kudus juga hadir di tempat saudara. Tempat itu ganti dengan tempat yang saudara tinggali. Kemudian berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Pulihkan gereja di akhir zaman. Gereja dalam skala yang paling kecil adalah hidup saudara. Saudara punyalah kerinduan kepada Tuhan, berseru kepada Dia. Tuhan, pulihkanlah hidupku, pulihkanlah hidupku. Berhembuslah sekarang. Kurnya mengatakan urapi, minta pengurapan yang baru dari Tuhan. Penuhi hidup saudara. Minta supaya hadirat Tuhan memenuhi tempat di mana saudara ada sekarang. Katakan, aku rindu melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat saudara masing-masing. Saya sungguh merindu supaya jamahan Roh Kudus datang di tempat saudara melihat tayangan ini. Karena Roh Tuhan itu tidak dibatasi oleh tempat, oleh ruang, oleh waktu. Pastikan Dia ada dalam hidup saudara. Meskipun saudara tidak bisa berkumpul di rumah Tuhan, di gereja, dalam suasana Pentakosta, tapi saya yakin Roh Kudus juga bisa hadir jika saudara membuka hati dan bersungguh-sungguh. Mari nyanyikan ini lebih dengan hati saudara kepada Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan
dicurahkan di tempat ini. Mari angkat saudara, lebih-lebih lagi angkat kedua tanganmu. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Kami rindu, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Angkat suaramu, sembah Tuhan, muliakan Dia, buka hatimu, minta supaya jamahan kuasa Roh Kudus hadir di tempat di mana saudara berada sekarang. Roh Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Dia sanggup berada di antara saudara yang sedang menyembah, merindukan jamahan Tuhan. Minta supaya Tuhan memenuhi kembali hidup saudara. Ya rala urikie tete bereke ala parala urikie ira parala warala urikie reke leberele ala wala rata kaparala wala kurikie lele ira la warala oriala tala wala ini kitele perele ala parala urikie lele full come Holy Spirit, fill our heart, fill my heart. Kiere kele pere ala wala urikie lele ira parala warala urikiele lele ira tala warala urikiele lele ira parala warala urakala warala la barala la warala urikiele perele ya rala wala ire lele ala la warala urikiele eratala warala urikiele perele la Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada kami. Biarlah setiap yang mendengar tayangan ini dijamah dengan kuasa Roh Kudus. Mereka mengalami Roh Kudus dalam hidup mereka. Ada urapan Roh Kudus dalam hidup mereka. Menjadi orang Kristen yang baru. Menjadi orang Kristen yang masuk dalam golongan Kristen ruang suci. Di mana ada api Roh Tuhan menjamah hidup mereka.
bagi kami yang sudah ada Roh Kudus dalam hidup kami. Tugas kami untuk menjaga, membersihkan, dan memastikan selalu ada korban yang diberikan setiap hari kepada Engkau. Inilah tubuh kami. Selama kami boleh hidup di dunia ini, kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua yang menonton tayangan ini. Biarlah ada Roh Kudus dalam hidup mereka. Persembahan-persembahannya akan diberikan. Tuhan memberkati, mereka memberikan dengan hati mereka sebagai tanda mengasihi pekerjaan Tuhan. Surga akan membalas, melimpahi kau dengan berkat yang luar biasa. Setiap yang terlibat dalam tayangan perekaman ibadah online, Engkau memberkati jerih lelah mereka. Mari kedangkan kedua tanganmu, angkat wajahmu. Kami percaya saat ini tikap-tikap surga terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu, mencurahkan berkat pengurapan Pentakosta yang luar biasa dalam kehidupan kami, menyertai kehidupan-Mu mulai sekarang sampai Tuhan menjemput kembali Engkau di awan-awan, dan pastikan dirimu dijemput sebagai golongan jemaat sulung. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji dan syukur kami menaikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengasihi Tuhan mengakhiri dengan amin. Perhatikan saudara-saudara, kalau saudara rindu untuk menyembah Tuhan lebih-lebih lagi, saudara putar sedikit tayangan ini, ambil mulai dari kita menyanyi dan menyembah Tuhan lebih-lebih lagi, karena khususnya ini adalah saat peringatan Pentakosta yang luar biasa bagi kehidupan saudara. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan ibadah online yang akan datang. Haleluya. Terima kasih telah beribadah online bersama Gereja Kristus Jawaban. Tetaplah menjaga kesehatan kita dan selamat memasuki minggu baru yang penuh berkat. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua.